motor OPM tewas saat disergap. 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Drone TNI buat OPM berhamburan, gerombolan KKB tak sadar sudah diintai. Bukan cuma sniper. Aparat TNI tak lagi mau tawar-menawar dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal itu terbukti saat aparat TNI melakukan penyergapan terhadap OPM di Intan Jaya, Papua Tengah beberapa waktu lalu. Tak hanya sniper dan personel bersenjata lengkap, TNI juga menggunakan drone untuk mengintai posisi gerombolan OPM dalam kegelapan. Penyergapan anggota TNI di beberapa titik di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, mendapatkan hasil. Sedikitnya 18 anggota OPM tewas saat baku tembak tersebut. Informasi dihimpun tribun-papua.com. Awalnya, drone milik aparat memantau 50 orang diduga OPM berkumpul di Kamong Sugapalama, lalu 30 orang berkumpul di Kampung Bambu Kuning. Perkumpulan kelompok ini diduga di luar dari kebiasaan masyarakat setempat. Dari hasil pendalaman aparat intelijen, diduga mereka berkumpul dalam rangka perencanaan penyerangan heli dan personel pembangunan Tower B3 yang sedang berlangsung di perbatasan Beoga. Aparat kemudian melaksanakan pemantauan secara rahasia di 2 kampung tersebut guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari pemantauan diketahui 1 orang OPM membawa pucuk melintas dan terbidik sehingga melaksanakan penindakan secara tegas dan terukur hingga tewas. Kemudian yang terkena tembakan diseret oleh kawannya dan 50 orang lainnya yang berada di Kampung Sugapalama berlari berhamburan sambil membawa pucuk OPM yang terjatuh. Aparat kemudian melaksanakan penyisiran dan pembersihan di Kampung Sugapalama sambil melaksanakan pemantauan guna mengantisipasi serangan balik. Selanjutnya aparat melaksanakan penembakan terhadap 2 OPM yang akan melarikan diri dari Honai hingga tewas. Drone kembali memantau 15 orang melarikan diri ke hutan menuju arah Kampung Dugusiga sambil membawa 1 pucuk senjata. Aparat langsung menghadang OPM yang berlari ke Kampung Dugusiga kemudian melaksanakan tindakan secara tegas terukur hingga 1 anggota OPM tewas dan diseret oleh rekannya. Melihat kondisi itu, aparat mengambil inisiasi untuk melakukan penyergapan terhadap OPM yang merayap maju. Aparat kemudian mengepung OPM di Kampung Sugapalama dengan hasil 9 OPM tewas dan 1 pucuk senjata organik SS1. Hasil penyergapan diketahui sebanyak 18 OPM tewas dengan identitas belum diketahui. Bawa sekantong amunisi, 2 kaki tangan Panglima OPM Keok disergap. Satgas Ops Damai Kartens 2025 melumpuhkan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, lantaran melawan saat hendak ditangkap di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat, 16 Mei 2025.
Kedua anggota KKB itu bernama Hamdu Mupa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Keduanya diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Joseph Agus Lepa di perumahan Pemda Kabupaten Dogiay pada 6 Mei lalu. Keduanya diketahui kaki tangan Panglima KKB Kodap 11 Odiai Dogiay yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Dalam proses penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang, kata Kaops Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Minggu 17 Mei. Tim memberikan tembakan peringatan, namun karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, juga ditemukan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Ditemukan pula foto-foto mereka memegang senjata api dan berada di markas bersama sejumlah anggota kelompok bersenjata lainnya. Motor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiay, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tembakan peringatan karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua akan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi amunisi kaliber 5.56 mengamankan 2 unit telepon genggam milik korban, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiay yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiay. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Drone TNI buat OPM berhamburan, gerombolan KKB tak sadar sudah diintai. Bukan cuma sniper. Aparat TNI tak lagi mau tawar-menawar dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal itu terbukti saat aparat TNI melakukan penyergapan terhadap OPM di Intan Jaya, Papua Tengah beberapa waktu lalu. Tak hanya sniper dan personel bersenjata lengkap, TNI juga menggunakan drone untuk mengintai posisi gerombolan OPM dalam kegelapan. Penyergapan anggota TNI di beberapa titik di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, mendapatkan hasil. Sedikitnya 18 anggota OPM tewas saat baku tembak tersebut. Informasi dihimpun tribun-papua.com. Awalnya, drone milik aparat memantau 50 orang diduga OPM berkumpul di Kamong Sugapalama, lalu 30 orang berkumpul di Kampung Bambu Kuning. Perkumpulan kelompok ini diduga di luar dari kebiasaan masyarakat setempat. Dari hasil pendalaman aparat intelijen, diduga mereka berkumpul dalam rangka perencanaan penyerangan heli dan personel pembangunan Tower B3 yang sedang berlangsung di perbatasan Beoga. Aparat kemudian melaksanakan pemantauan secara rahasia di 2 kampung tersebut guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari pemantauan diketahui 1 orang OPM membawa pucuk melintas dan terbidik sehingga melaksanakan penindakan secara tegas dan terukur hingga tewas.
Kemudian yang terkena tembakan diseret oleh kawannya dan 50 orang lainnya yang berada di kampung Sugapalama berlari berhamburan sambil membawa pucuk OPM yang terjatuh. Aparat kemudian melaksanakan penyisiran dan pembersihan di kampung Sugapalama sambil melaksanakan pemantauan guna mengantisipasi serangan balik. Selanjutnya aparat melaksanakan penembakan terhadap 2 OPM yang akan melarikan diri dari Honai hingga tewas. Drone kembali memantau 15 orang melarikan diri ke hutan menuju arah kampung Dugusiga sambil membawa 1 pucuk senjata. Aparat langsung menghadang OPM yang berlari ke kampung Dugusiga kemudian melaksanakan tindakan secara tegas terukur hingga 1 anggota OPM tewas dan diseret oleh rekannya. Melihat kondisi itu, aparat mengambil inisiasi untuk melakukan penyergapan terhadap OPM yang merayap maju. Aparat kemudian mengepung OPM di kampung Sugapalama dengan hasil 9 OPM tewas dan 1 pucuk senjata organik SS-1. Hasil penyergapan diketahui sebanyak 18 OPM tewas dengan identitas belum diketahui. Bawa sekantong amunisi, 2 kaki tangan Panglima OPM Keok disergap. Satgas Ops Damai Kartens 2025 melumpuhkan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, lantaran melawan saat hendak ditangkap di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat, 16 Mei 2025. Kedua anggota KKB itu bernama Hamdu Mupa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Keduanya diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Joseph Agus Lepa di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei lalu. Keduanya diketahui kaki tangan Panglima KKB Kodap 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Dalam proses penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang, kata K.Ops Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Minggu 17 Mei. Tim memberikan tembakan peringatan, namun karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, juga ditemukan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Ditemukan pula foto-foto mereka memegang senjata api dan berada di markas bersama sejumlah anggota kelompok bersenjata lainnya. Motor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Felumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen.
Drone TNI buat OPM berhamburan, gerombolan KKB tak sadar sudah diintai. Bukan cuma sniper. Aparat TNI tak lagi mau tawar-menawar dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal itu terbukti saat aparat TNI melakukan penyergapan terhadap OPM di Intan Jaya, Papua Tengah beberapa waktu lalu. Tak hanya sniper dan personel bersenjata lengkap, TNI juga menggunakan drone untuk mengintai posisi gerombolan OPM dalam kegelapan. Penyergapan anggota TNI di beberapa titik di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, mendapatkan hasil. Sedikitnya 18 anggota OPM tewas saat baku tembak tersebut. Informasi dihimpun tribun-papua.com. Awalnya, drone milik aparat memantau 50 orang diduga OPM berkumpul di Kampung Sugapalama, lalu 30 orang berkumpul di Kampung Bambu Kuning. Perkumpulan kelompok ini diduga di luar dari kebiasaan masyarakat setempat. Dari hasil pendalaman aparat intelijen, diduga mereka berkumpul dalam rangka perencanaan penyerangan heli dan personel pembangunan Tower B3 yang sedang berlangsung di perbatasan Beoga. Aparat kemudian melaksanakan pemantauan secara rahasia di dua kampung tersebut guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari pemantauan diketahui satu orang OPM membawa pucuk melintas dan terbidik sehingga melaksanakan penindakan secara tegas dan terukur hingga tewas. Kemudian yang terkena tembakan diseret oleh kawannya dan 50 orang lainnya yang berada di Kampung Sugapalama berlari berhamburan sambil membawa pucuk OPM yang terjatuh. Aparat kemudian melaksanakan penyisiran dan pembersihan di Kampung Sugapalama sambil melaksanakan pemantauan guna mengantisipasi serangan balik. Selanjutnya aparat melaksanakan penembakan terhadap dua OPM yang akan melarikan diri dari Honai hingga tewas. Drone kembali memantau 15 orang melarikan diri ke hutan menuju arah Kampung Dugusiga sambil membawa satu pucuk senjata. Aparat langsung menghadang OPM yang berlari ke Kampung Dugusiga kemudian melaksanakan tindakan secara tegas terukur hingga satu anggota OPM tewas dan diseret oleh rekannya. Melihat kondisi itu, aparat mengambil inisiasi untuk melakukan penyergapan terhadap OPM yang merayap maju. Aparat kemudian mengepung OPM di Kampung Sugapalama dengan hasil 9 OPM tewas dan satu pucuk senjata organik SS1. Hasil penyergapan diketahui sebanyak 18 OPM tewas dengan identitas belum diketahui. Bawa sekantong amunisi, 2 kaki tangan Panglima OPM Keok disergap. Satgas Ops Damai Kartens 2025 melumpuhkan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, lantaran melawan saat hendak ditangkap di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat, 16 Mei 2025. Kedua anggota KKB itu bernama Hamdu Mupa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Keduanya diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Joseph Agus Lepa di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei lalu. Keduanya diketahui kaki tangan Panglima KKB Kodap 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Dalam proses penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang, kata Kaops Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Minggu 17 Mei. Tim memberikan tembakan peringatan, namun karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, juga ditemukan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Ditemukan pula foto-foto mereka memegang senjata api dan berada di markas bersama sejumlah anggota kelompok bersenjata lainnya. Motor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan,
kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Drone TNI buat OPM berhamburan, gerombolan KKB tak sadar sudah diintai. Bukan cuma sniper. Aparat TNI tak lagi mau tawar-menawar dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal itu terbukti saat aparat TNI melakukan penyergapan terhadap OPM di Intan Jaya, Papua Tengah beberapa waktu lalu. Tak hanya sniper dan personel bersenjata lengkap, TNI juga menggunakan drone untuk mengintai posisi gerombolan OPM dalam kegelapan. Penyergapan anggota TNI di beberapa titik di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, mendapatkan hasil. Sedikitnya 18 anggota OPM tewas saat baku tembak tersebut. Informasi dihimpun tribun-papua.com. Awalnya, drone milik aparat memantau 50 orang diduga OPM berkumpul di Kampung Sugapalama, lalu 30 orang berkumpul di Kampung Bambu Kuning. Perkumpulan kelompok ini diduga di luar dari kebiasaan masyarakat setempat. Dari hasil pendalaman aparat intelijen, diduga mereka berkumpul dalam rangka perencanaan penyerangan heli dan personel pembangunan Tower B3 yang sedang berlangsung di perbatasan Beoga. Aparat kemudian melaksanakan pemantauan secara rahasia di 2 kampung tersebut guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari pemantauan diketahui 1 orang OPM membawa pucuk melintas dan terbidik sehingga melaksanakan penindakan secara tegas dan terukur hingga tewas. Kemudian yang terkena tembakan diseret oleh kawannya dan 50 orang lainnya yang berada di Kampung Sugapalama berlari berhamburan sambil membawa pucuk OPM yang terjatuh. Aparat kemudian melaksanakan penyisiran dan pembersihan di Kampung Sugapalama sambil melaksanakan pemantauan guna mengantisipasi serangan balik. Selanjutnya aparat melaksanakan penembakan terhadap 2 OPM yang akan melarikan diri dari Honai hingga tewas. Drone kembali memantau 15 orang melarikan diri ke hutan menuju arah Kampung Dugusiga sambil membawa 1 pucuk senjata. Aparat langsung menghadang OPM yang berlari ke Kampung Dugusiga kemudian melaksanakan tindakan secara tegas terukur hingga 1 anggota OPM tewas dan diseret oleh rekannya. Melihat kondisi itu, aparat mengambil inisiasi untuk melakukan penyergapan terhadap OPM yang merayap maju. Aparat kemudian mengepung OPM di Kampung Sugapalama dengan hasil 9 OPM tewas dan 1 pucuk senjata organik SS1. Hasil penyergapan diketahui sebanyak 18 OPM tewas dengan identitas belum diketahui. Bawa sekantong amunisi, 2 kaki tangan Panglima OPM Keok disergap. Satgas Ops Damai Kartens 2025 melumpuhkan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, lantaran melawan saat hendak ditangkap di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat, 16 Mei 2025. Kedua anggota KKB itu bernama Hamdu Mupa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Keduanya diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Joseph Agus Lepa di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei lalu. Keduanya diketahui kaki tangan Panglima KKB Kodap 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Dalam proses penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang, kata Kaops Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Minggu 17 Mei. Tim memberikan tembakan peringatan, namun karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dari hasil pemeriksaan,
ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, juga ditemukan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Ditemukan pula foto-foto mereka memegang senjata api dan berada di markas bersama sejumlah anggota kelompok bersenjata lainnya. Motor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Drone TNI buat OPM berhamburan, gerombolan KKB tak sadar sudah diintai. Bukan cuma sniper. Aparat TNI tak lagi mau tawar-menawar dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal itu terbukti saat aparat TNI melakukan penyergapan terhadap OPM di Intan Jaya, Papua Tengah beberapa waktu lalu. Tak hanya sniper dan personel bersenjata lengkap, TNI juga menggunakan drone untuk mengintai posisi gerombolan OPM dalam kegelapan. Penyergapan anggota TNI di beberapa titik di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, mendapatkan hasil. Sedikitnya 18 anggota OPM tewas saat baku tembak tersebut. Informasi dihimpun tribun-papua.com. Awalnya, drone milik aparat memantau 50 orang diduga OPM berkumpul di Kamong Sugapalama, lalu 30 orang berkumpul di Kampung Bambu Kuning. Perkumpulan kelompok ini diduga di luar dari kebiasaan masyarakat setempat. Dari hasil pendalaman aparat intelijen, diduga mereka berkumpul dalam rangka perencanaan penyerangan heli dan personel pembangunan Tower B3 yang sedang berlangsung di perbatasan Beoga. Aparat kemudian melaksanakan pemantauan secara rahasia di 2 kampung tersebut guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari pemantauan diketahui 1 orang OPM membawa pucuk melintas dan terbidik sehingga melaksanakan penindakan secara tegas dan terukur hingga tewas. Kemudian yang terkena tembakan diseret oleh kawannya dan 50 orang lainnya yang berada di Kampung Sugapalama berlari berhamburan sambil membawa pucuk OPM yang terjatuh. Aparat kemudian melaksanakan penyisiran dan pembersihan di Kampung Sugapalama sambil melaksanakan pemantauan guna mengantisipasi serangan balik. Selanjutnya aparat melaksanakan penembakan terhadap 2 OPM yang akan melarikan diri dari Honai hingga tewas. Drone kembali memantau 15 orang melarikan diri ke hutan menuju arah Kampung Dugusiga sambil membawa 1 pucuk senjata. Aparat langsung menghadang OPM yang berlari ke Kampung Dugusiga kemudian melaksanakan tindakan secara tegas terukur hingga 1 anggota OPM tewas dan diseret oleh rekannya. Melihat kondisi itu, aparat mengambil inisiasi untuk melakukan penyergapan terhadap OPM yang merayap maju. Aparat kemudian mengepung OPM di Kampung Sugapalama dengan hasil 9 OPM tewas dan 1 pucuk senjata organik SS-1.
Hasil penyergapan diketahui sebanyak 18 OPM tewas dengan identitas belum diketahui. Bawa sekantong amunisi, 2 kaki tangan Panglima OPM Keok disergap. Satgas Ops Damai Kartens 2025 melumpuhkan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, lantaran melawan saat hendak ditangkap di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat, 16 Mei 2025. Kedua anggota KKB itu bernama Hamdu Mupa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Keduanya diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Joseph Agus Lepa di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei lalu. Keduanya diketahui kaki tangan Panglima KKB Kodap 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Dalam proses penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang, kata Kaops Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Minggu 17 Mei. Tim memberikan tembakan peringatan, namun karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, juga ditemukan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Ditemukan pula foto-foto mereka memegang senjata api dan berada di markas bersama sejumlah anggota kelompok bersenjata lainnya. Motor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Drone TNI buat OPM berhamburan, gerombolan KKB tak sadar sudah diintai. Bukan cuma sniper. Aparat TNI tak lagi mau tawar-menawar dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal itu terbukti saat aparat TNI melakukan penyergapan terhadap OPM di Intan Jaya, Papua Tengah beberapa waktu lalu. Tak hanya sniper dan personel bersenjata lengkap, TNI juga menggunakan drone untuk mengintai posisi gerombolan OPM dalam kegelapan. Penyergapan anggota TNI di beberapa titik di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, mendapatkan hasil. Sedikitnya 18 anggota OPM tewas saat baku tembak tersebut. Informasi dihimpun tribun-papua.com. Awalnya, drone milik aparat memantau 50 orang diduga OPM berkumpul di Kamong Sugapalama, lalu 30 orang berkumpul di Kampung Bambu Kuning.
Perkumpulan kelompok ini diduga di luar dari kebiasaan masyarakat setempat. Dari hasil pendalaman aparat intelijen, diduga mereka berkumpul dalam rangka perencanaan penyerangan heli dan personel pembangunan Tower B3 yang sedang berlangsung di perbatasan Beoga. Aparat kemudian melaksanakan pemantauan secara rahasia di dua kampung tersebut guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari pemantauan diketahui satu orang OPM membawa pucuk melintas dan terbidik sehingga melaksanakan penindakan secara tegas dan terukur hingga tewas. Kemudian yang terkena tembakan diseret oleh kawannya dan 50 orang lainnya yang berada di kampung Sugapalama berlari berhamburan sambil membawa pucuk OPM yang terjatuh. Aparat kemudian melaksanakan penyisiran dan pembersihan di kampung Sugapalama sambil melaksanakan pemantauan guna mengantisipasi serangan balik. Selanjutnya aparat melaksanakan penembakan terhadap 2 OPM yang akan melarikan diri dari Honai hingga tewas. Drone kembali memantau 15 orang melarikan diri ke hutan menuju arah kampung Dugusiga sambil membawa satu pucuk senjata. Aparat langsung menghadang OPM yang berlari ke kampung Dugusiga kemudian melaksanakan tindakan secara tegas terukur hingga satu anggota OPM tewas dan diseret oleh rekannya. Melihat kondisi itu, aparat mengambil inisiasi untuk melakukan penyergapan terhadap OPM yang merayap maju. Aparat kemudian mengepung OPM di kampung Sugapalama dengan hasil 9 OPM tewas dan satu pucuk senjata organik SS-1. Hasil penyergapan diketahui sebanyak 18 OPM tewas dengan identitas belum diketahui. Bawa sekantong amunisi, 2 kaki tangan Panglima OPM Keok disergap. Satgas Ops Damai Kartens 2025 melumpuhkan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, lantaran melawan saat hendak ditangkap di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat, 16 Mei 2025. Kedua anggota KKB itu bernama Hamdu Mupa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Keduanya diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Joseph Agus Lepa di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei lalu. Keduanya diketahui kaki tangan Panglima KKB Kodap 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Dalam proses penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang, kata Kaops Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Minggu 17 Mei. Tim memberikan tembakan peringatan, namun karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, juga ditemukan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Ditemukan pula foto-foto mereka memegang senjata api dan berada di markas bersama sejumlah anggota kelompok bersenjata lainnya. Motor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan,
Keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Drone TNI buat OPM berhamburan, gerombolan KKB tak sadar sudah diintai. Bukan cuma sniper. Aparat TNI tak lagi mau tawar-menawar dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal itu terbukti saat aparat TNI melakukan penyergapan terhadap OPM di Intan Jaya, Papua Tengah beberapa waktu lalu. Tak hanya sniper dan personel bersenjata lengkap, TNI juga menggunakan drone untuk mengintai posisi gerombolan OPM dalam kegelapan. Penyergapan anggota TNI di beberapa titik di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, mendapatkan hasil. Sedikitnya 18 anggota OPM tewas saat baku tembak tersebut. Informasi dihimpun tribun-papua.com. Awalnya, drone milik aparat memantau 50 orang diduga OPM berkumpul di Kamong Sugapalama, lalu 30 orang berkumpul di Kampung Bambu Kuning. Perkumpulan kelompok ini diduga di luar dari kebiasaan masyarakat setempat. Dari hasil pendalaman aparat intelijen, diduga mereka berkumpul dalam rangka perencanaan penyerangan heli dan personel pembangunan Tower B3 yang sedang berlangsung di perbatasan Beoga. Aparat kemudian melaksanakan pemantauan secara rahasia di dua kampung tersebut guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari pemantauan diketahui satu orang OPM membawa pucuk melintas dan terbidik sehingga melaksanakan penindakan secara tegas dan terukur hingga tewas. Kemudian yang terkena tembakan diseret oleh kawannya dan 50 orang lainnya yang berada di Kampung Sugapalama berlari berhamburan sambil membawa pucuk OPM yang terjatuh. Aparat kemudian melaksanakan penyisiran dan pembersihan di Kampung Sugapalama sambil melaksanakan pemantauan guna mengantisipasi serangan balik. Selanjutnya aparat melaksanakan penembakan terhadap 2 OPM yang akan melarikan diri dari Honai hingga tewas. Drone kembali memantau 15 orang melarikan diri ke hutan menuju arah Kampung Dugusiga sambil membawa 1 pucuk senjata. Aparat langsung menghadang OPM yang berlari ke Kampung Dugusiga kemudian melaksanakan tindakan secara tegas terukur hingga 1 anggota OPM tewas dan diseret oleh rekannya. Melihat kondisi itu, aparat mengambil inisiasi untuk melakukan penyergapan terhadap OPM yang merayap maju. Aparat kemudian mengepung OPM di Kampung Sugapalama dengan hasil 9 OPM tewas dan 1 pucuk senjata organik SS1. Hasil penyergapan diketahui sebanyak 18 OPM tewas dengan identitas belum diketahui. Bawa sekantong amunisi, 2 kaki tangan Panglima OPM Keok disergap. Satgas Ops Damai Kartens 2025 melumpuhkan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, lantaran melawan saat hendak ditangkap di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat, 16 Mei 2025. Kedua anggota KKB itu bernama Hamdu Mupa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Keduanya diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Joseph Agus Lepa di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei lalu. Keduanya diketahui kaki tangan Panglima KKB Kodap 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Dalam proses penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang, kata Kaops Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Minggu 17 Mei. Tim memberikan tembakan peringatan, namun karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, juga ditemukan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Ditemukan pula foto-foto mereka memegang senjata api dan berada di markas bersama sejumlah anggota kelompok bersenjata lainnya. Motor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa,
25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiay, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiay yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiay. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Drone TNI buat OPM berhamburan, gerombolan KKB tak sadar sudah diintai. Bukan cuma sniper. Aparat TNI tak lagi mau tawar-menawar dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal itu terbukti saat aparat TNI melakukan penyergapan terhadap OPM di Intan Jaya, Papua Tengah beberapa waktu lalu. Tak hanya sniper dan personel bersenjata lengkap, TNI juga menggunakan drone untuk mengintai posisi gerombolan OPM dalam kegelapan. Penyergapan anggota TNI di beberapa titik di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, mendapatkan hasil. Sedikitnya 18 anggota OPM tewas saat baku tembak tersebut. Informasi dihimpun tribun-papua.com. Awalnya, drone milik aparat memantau 50 orang diduga OPM berkumpul di Kampung Sugapalama, lalu 30 orang berkumpul di Kampung Bambu Kuning. Perkumpulan kelompok ini diduga di luar dari kebiasaan masyarakat setempat. Dari hasil pendalaman aparat intelijen, diduga mereka berkumpul dalam rangka perencanaan penyerangan heli dan personel pembangunan Tower B3 yang sedang berlangsung di perbatasan Beoga. Aparat kemudian melaksanakan pemantauan secara rahasia di 2 kampung tersebut guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari pemantauan diketahui 1 orang OPM membawa pucuk melintas dan terbidik sehingga melaksanakan penindakan secara tegas dan terukur hingga tewas. Kemudian yang terkena tembakan diseret oleh kawannya dan 50 orang lainnya yang berada di Kampung Sugapalama berlari berhamburan sambil membawa pucuk OPM yang terjatuh. Aparat kemudian melaksanakan penyisiran dan pembersihan di Kampung Sugapalama sambil melaksanakan pemantauan guna mengantisipasi serangan balik. Selanjutnya aparat melaksanakan penembakan terhadap 2 OPM yang akan melarikan diri dari Honai hingga tewas. Drone kembali memantau 15 orang melarikan diri ke hutan menuju arah Kampung Dugusiga sambil membawa 1 pucuk senjata. Aparat langsung menghadang OPM yang berlari ke Kampung Dugusiga kemudian melaksanakan tindakan secara tegas terukur hingga 1 anggota OPM tewas dan diseret oleh rekannya. Melihat kondisi itu, aparat mengambil inisiasi untuk melakukan penyergapan terhadap OPM yang merayap maju. Aparat kemudian mengepung OPM di Kampung Sugapalama dengan hasil 9 OPM tewas dan 1 pucuk senjata organik SS1. Hasil penyergapan diketahui sebanyak 18 OPM tewas dengan identitas belum diketahui. Bawa sekantong amunisi, 2 kaki tangan Panglima OPM Keok disergap. Satgas Ops Damai Kartens 2025 melumpuhkan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, lantaran melawan saat hendak ditangkap di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat, 16 Mei 2025. Kedua anggota KKB itu bernama Hamdu Mupa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Keduanya diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Joseph Agus Lepa di perumahan Pemda Kabupaten Dogiay pada 6 Mei lalu. Keduanya diketahui kaki tangan Panglima KKB Kodap 11 Odiai Dogiay yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Dalam proses penangkapan,
Kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang, kata Kaops Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Minggu 17 Mei. Tim memberikan tembakan peringatan, namun karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, juga ditemukan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Ditemukan pula foto-foto mereka memegang senjata api dan berada di markas bersama sejumlah anggota kelompok bersenjata lainnya. Motor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena